wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mabadu. Kita ucapkan alhamdulillah kita dapat bertemu pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya insyaallah kita akan memulai kegiatan VCT ini dengan memperkenalkan pertama narasumber yaitu Ibu Hajah Eli dan moderator Ibu Andi. Untuk itu kepada Ibu moderator kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bisa bertemu di ruangan ini karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya dalam Suaranya kurang ini, Bu. Suaranya kurang. Ini. Suaranya ini agak terseok-seok. Oh. Baik Ibu Bapak partisipan yang saya hormati. Di sini saya menjadi moderator dari materi tentang pola asuh anak dan remaja yang akan disampaikan presenter kita, yaitu Ibu Hajah Heriawati MPD. Alamat beliau berada di Jalan Mukoda 222 RT 4 RW 7 Ciberem Cimahi Selatan, dan beliau sekarang bertugas di SDN Cibabat Mandiri 1. Sebelum langsung ke materi, ternyata saya sedikit kasih bocoran dulu ya Bu Eli. Pola asuh anak dan remaja atau PAKR ini merupakan salah satu kegiatan wajib ya Bu ya, untuk mewujudkan visi dari PKK. Betul ya Bu? Sudah pandai rupanya. Terima kasih. Nah, ternyata di dalamnya itu ada beberapa penjelasan dan saya baca-baca ternyata ada unsur-unsurnya yang sangat keren untuk dipelajari bagi ibu bapak yang mempunyai putra-putri yang sudah beranjak remaja juga ya Bu ya? Iya. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Eli. Mangga Ibu. Iya. Masuk. Udah ada. Ada slide-nya. Ada. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadana wa ma kunna linahtadiya la haula wala quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shalli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu partisipan yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini marilah kita sejenak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di bulan yang baik penuh berkah ini kita masih diberi umur panjang, diberikan kenikmatan untuk menjalankan ibadah saum walaupun dengan kondisi yang seperti ini. Tapi alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kesempatan itu kita nikmati dengan cara pembelajaran yang tentunya kita laksanakan pada kesempatan ini seperti ini. Baik, Bapak dan Ibu partisipan yang saya banggakan dan saya cintai, dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tentang pola asuh anak dan remaja atau PAAR dengan cinta dan kasih.
lihat latar belakang dari pola asuh anak adalah pola asuh orang tua yang memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan moral anak ketika dewasa. Sayangnya banyak sekali orang tua yang tidak sadar dengan tindakan yang mereka lakukan kepada si kecil. Banyak dari para orang tua yang menerapkan pola asuh anak karena berpatokan pada pengalaman masa lalu yang pernah mereka rasakan. Sepertinya pola asuh anak orang tua pada dasarnya itu ada 3 macam ya Ibu ya. Yang pertama adalah pola asuh anak demokratis, yang kedua otoriter, dan yang ketiga adalah permisif. Kemudian perkembangan manusia dapat dilihat dari aspek fisik dan psikis, sosial dan spiritual. Yang paling menentukan bagi keberhasilan kehidupannya sangat ditentukan oleh keluarga. Lingkungan keluarga yang kondusif yang menentukan perkembangan pribadi untuk penyesuaian diri, kemampuan bersosial, kecerdasan, kreativitas, moral, juga peningkatan kapasitas diri menuju batas-batas kebaikan dan kesempurnaan dalam ukuran kemanusiaan. Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling awal dikenal dekat dengan anak. Hal ini menjadikan keluarga sebagai peran utama dalam mendidik dan proses pembentukan kepribadian seorang anak. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki potensi yang positif untuk berkembang, akan tetapi potensi itu bisa teraktualisasikan atau tidak sangat ditentukan oleh peran keluarga. Kemudian pola asuh anak dan remaja ini adalah usaha orang tua dalam membimbing anak baik jiwa maupun raganya sejak lahir sampai ya dewasa. Dewasa di sini dikatakan sampai 18 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan usia 20 tahun juga beliau belum dewasa. Itu bagaimana pembentukan karakter daripada pendidikan di dalam keluarga. Kemudian selanjutnya, apa aja sih yang akan menyebabkan remaja-remaja itu menjadi tidak pergaulannya harus dibatasi. Yang pertama adalah kenakalan remaja, perkelahian atau tawuran. Mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak melihat kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini, perkelahian atau tawuran, kemudian anak juga minum minuman keras yang memang itu dilarang oleh agama, kemudian penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas. Ini adalah kenakalan remaja yang sekarang sedang kita bahas ya, supaya tidak terlalu menjadi remaja itu tidak mempunyai kepribadian yang bagus. Kemudian kenapa di sini ada hubungannya dengan lansia ya? Kenapa lansia perlu pakar? Karena lansia itu kan bagian daripada keluarga. Lansia itu yang lansia itu kan usia dari 50 tahun sampai 60 tahun. Itu adalah lansia. Jadi kalau dikatakannya mungkin nenek kita. Nah, kenapa lansia perlu tahu PAR atau pola asuh anak dan remaja? Karena lansia itu sebagai panutan atau contoh atau tauladan bagi anak atau cucunya atau cicitnya ketika ada di dalam satu rumah. Yang kedua adalah program kakek dan nenek yang harus diasuh menurut Dinas Kesehatan. Kemudian pola asuh anak dan remaja ini di dalam keluarga. Mengapa anak perlu adanya pola asuh anak? Yang pertama bahwa anak itu sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak sebagai harapan masa depan atau pengganti kita yang akan datang. Yang ketiga, anak sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, untuk bisa melalui hal tersebut, anak itu harus disiapkan sejak dini, bahkan sejak di dalam kandungan. Nah, melalui beberapa tahapan dan orang tua menjadi peran penting dengan adanya harapan bahwa anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berkualitas, bermoral dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Kemudian tahapannya apa saja? Tahapan yang harus dilalui dalam pola asuh anak. Yang pertama adalah memberi asupan yang bergizi. Asupan yang bergizi ini mulai dari
anak itu di dalam kandungan. Ya, di dalam kandungan, apakah makanannya bergizi? Kalau menurut agama, apakah makanannya itu halal? Yang kedua adalah berperilaku baik, damai dan tenang. Jadi, secara psikologis ketika orang tuanya sedang mengandung, apakah di dalam kondisi kejiwaan yang tenang atau banyak tekanan atau bagaimana, itu akan mempengaruhi terhadap perkembangan anak di kemudian hari. Kemudian yang ketiga adalah berbicara dengan baik dan penuh cinta. Jadi pembicaraan orang tua dengan orang tua itu akan melahirkan atau akan memberikan tauladan bagi anaknya ketika orang tua sedang berbicara dengan papa dengan mamahnya ketika berbicara atau dengan anggota kelompok yang lainnya ketika mereka berbicara, apakah akan jadi panutan pembicaraan itu? Dan mohon maaf, banyak contoh ya keluarga yang berbicaranya mungkin tidak perlu disebutkan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menciptakan suasana aman dan tentram. Nah, bagaimana dalam keluarga anak diciptakan supaya nyaman, supaya bisa damai, supaya bisa tenang, dan dia bisa menjadi contoh untuk kedepannya lagi bahwa dia akan berkembang menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan. Bagaimana menjaga kesehatannya? Dari mulai pola makan, pola hidup, dan sebagainya. Banyak sekali lah yang harus dijaga dalam kesehatan hari ini. Kemudian tahapan PR yang kedua ya, di sini adalah perkembangan usia anak. Kita berbicara mungkin akan lebih ke anak kecil ya. Di sini pola asuh pengembangan anak usia 0 sampai 6 tahun. Yang pertama adalah pembentukan karakter atau pengembangan fungsi otak, pembentukan karakter. Nah, di mana di usia 0 sampai 6 tahun itu adalah masa gol anak ya, masa keemasan anak. Ketika anak diberi apapun, ketika usia di bawah 6 tahun, itu memorinya akan terus apa namanya ya, kalau menyadap ya sampai dia dewasa akan terkenang bahasa, tingkah laku dan sebagainya yang diciptakan di dalam keluarga. Yang kedua adalah otak anak seperti spons atau busa, seperti tadi ya. Apa yang dikatakan orang tua akan menjadi contoh dan akan diingat. Apapun yang dikatakan orang tua, apakah itu perkataan baik atau perkataan buruk, nah suatu saat akan menjadi contoh bagi seorang anak. Kemudian anak akan tumbuh sesuai di lingkungannya. Paripaosna mah upami aya nu icalan minyak wangi, urang ngiring pasti kawa kacanak wangi gitu tah pangitanya. Nah, di sini anak akan tumbuh sesuai dengan lingkungannya. Apakah orang tua membesarkan anaknya di dalam lingkungan yang baik atau lingkungan yang kurang baik? Karena lingkungan ini akan berdampak sekali terhadap pertumbuhan anak di masa yang akan datang. Kemudian orang tua dan lingkungan adalah arsitek untuk masa depan mereka. Ya, jadi peran yang paling utama di sini adalah keluarga dan lingkungan. Kemudian usia 5 tahun pertama yang paling penting, yang tadi saya katakan bahwa usia 0 sampai 6 tahun itu adalah masa keemasan bagi seorang anak. Nah, di situ apapun yang akan dikatakan oleh lingkungan, oleh keluarga itu akan diserap oleh memorinya. Kemudian stimulan atau interaksi fisik, memeluk, mengusap, berinteraksi verbal ataupun yang lainnya itu sangat diperlukan di dalam keluarga. Kemudian anak juga melindungi diri dari berbahaya. Nah, tahapan selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah usia 7 sampai 18 tahun. Mungkin ini adalah masa usia SD ya, sampai SMP, SMA. SMA tergantung nanti usia sekolahnya masuk berapa tahun. Nah, di sini tahapan yang ketiga adalah untuk anak usia 7 sampai 18 tahun di sini adalah memberikan kontrol eksternal. Seperti apakah anak seperti itu cara pendidikannya, ya. Kemudian meyakinkan anak untuk hidup disiplin atau teratur, kemudian menekankan akan perilaku baik dan sopan terhadap siapapun dan dimanapun, mendorong untuk terus berinovasi dan berkreasi untuk kemajuan dirinya sendiri karena pada dasarnya anak punya potensi yang berbeda. Kemudian memberikan alasan untuk tindakan yang salah. Mengapa anak melakukan ini? Apa alasannya? Ya, kemudian yang terakhir berbicara kepada anak dengan kalimat yang positif. Karena perkataan adalah doa daripada orang itu tersebut. Kemudian tahapan yang keempat adalah sebelum usia 20 tahun atau menginjak remaja. Nah, di sini adalah masa-masa yang titik temu antara SMA pas keluar SMA ya. Yang kegiatan di sini bisa memperlakukan anak sebagai teman atau
adik atau istilahnya teman curhat atau bagaimana di dalam rumah itu, sehingga anak itu merasa tidak kesepian, sehingga dia tidak lari ke teman yang lain untuk bercerita atau untuk menceritakan keluh kesahnya atau apapun juga. Kemudian sering berkomunikasi dan berdiskusi di dalam rumah, itu adalah bagian dari tahapan yang keempat. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Jangan karena kita orang tua, kita hanya ngomong aja, tidak pernah mendengarkan apapun yang dikatakan oleh anak. Kemudian memberi contoh atau tauladan bagi anak itu sendiri, sehingga anak itu nanti akan dia itu akan meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya ataupun lingkungannya. Yang terakhir, tetap mengawali perubahan kejiwaan karena banyaknya pengaruh negatif atau di sekitarnya. Mohon maaf karena di sini IT kita udah canggih, anak-anak biasanya di luar kontrol kita seperti itu. Kemudian selanjutnya pendekatannya seperti apa pendekatan PAL itu? Nah, di sini pendekatan dengan sikap perilaku menang. Artinya di sini orang tua ingin selalu menang atau benar. Setiap kata atau tindakan harus dituruti atau otoriter. Itu tidak seperti itu. Akibatnya kalau orang tua bertindak seperti ini, anak itu akan menjadi takut. Yang kedua adalah serba salah dan tidak mempunyai inisiatif dan kreatif yang anak-anak punya aja gitu. Karena dia merasa gimana ya, karena orang tuanya seperti itu gitu. Jadi dia merasa tidak dihargai mungkin atau mungkin seperti diktator ya. Nah, kemudian selanjutnya pendekatan dengan sikap perilaku menang dan kalah. Artinya kita mengalah itu bukan selamanya kalah ya, tetapi kita melihat posisinya apa. Orang tua di sini dihadapkan pada kebingungan dan kebimbangan. Kadang otoriter, kadang lemah lembut dan mengalah terhadap kemauan anak. Ayah otoriter, ibu lemah lembut dan melindungi. Nah, akibatnya kalau misalnya kita melakukan pendekatan seperti ini, anak manja dan berlebihan. Kemudian sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang harus dianut, dituruti, dan siapa yang harus dijauhi. Jiwa anak antara terombang-ambing atau sangat berbahaya di sini ya. Kalau melakukan pendekatan dengan sikap perilaku menang dan kalah. Dan biasanya itu pengalaman kita di dalam keluarga. Contoh kalau misalnya kita ada anak dimarahin sama papahnya, mungkin mamanya yang melindungi, seperti itu. Kemudian pendekatan perilaku mengalah. Nah, kalau orang tua yang mengalah, bersikap mengalah, menurut kemauan anak, akibatnya akan seperti ini. Anak menjadi berlebihan, atau istilahnya mungkin egois ya terhadap anak. Kemudian setiap kemauan anak harus dituruti dan dipenuhi. Kemudian kehilangan inisiatif dan kreativitas. Anak tidak tahu sopan santun, orang tua merasa tidak dihargai, dan anak tidak dewasa. Itu akibat kalau misalnya perilaku yang mengalah. Kemudian pendekatan dengan sikap perilaku tidak menang dan tidak kalah. Di sini orang tua harus jelas ya, dan memilih sikap yang tegas dan dilandasi. Kesadaran bahwa anak adalah amanah Allah, tidak mengecilkan anak, selalu menghargai, menghormati anak dengan kalimat yang simpati lah yang bisa didengar oleh anak, bahasa yang baik-baik gitu. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada anak, anak memuji kebaikan anaknya, terus mau minta maaf apabila berbuat salah, berkewajiban, jangan menegur dan sebagainya yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian pola asuh anak ini timbal baliknya jadi dua arah, hanya orang tua dan anak saja. Nah, itu dari paparan pola asuh anak, harapan kami bimbingan arahan dari lansia lanjut usia ya yang menciptakan generasi penerus yang mandiri. Kenapa dikatakan lansia? Lansia itu bagi anak kita mungkin cucu ya, nenek. Karena kalau satu rumah dengan nenek, dengan ibu bapak, mungkin neneknya atau mamahnya atau orang tuanya akan menjadi panutan bagi anak tersebut. Nah, itu sekilas tentang pola asuh anak yang diterapkan di sebagian kecil dari kegiatan kami yang kemarin dari pemberdayaan perempuan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bu Eli, terima kasih atas pemaparannya tentang pola asuh anak remaja. Terus pendapat kalau saya asuhnya baik, insya Allah lingkungan keluarganya juga baik ya Bu ya. Karena Ya, pola asuh anak dan remaja ini nantinya akan berpengaruh kepada mental anak ya, dan mental dan remaja. Soalnya saya juga memiliki teman-teman yang penyintas, dan kalau digali-gali itu karena mungkin pola asuhnya ada yang menganut sistem kalah menang atau mengalah ya, orang tuanya gitu. iya. Baik Ibu Bapak partisipan, mangga barangkali ada yang ingin dikomentari, ditambahkan, atau ingin bertanya bagaimana misalnya pola asuh anak dan remaja pada zaman seperti ini. Mangga Ibu Bapak partisipan, mungkin Butin, halo Butin, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ibu, Bu Anti, Pak Hilman, Ibu, waduh satu lagi. Ibu siapa Bu? Ini masih Asus Bu ya? Iya, Maaf. Ibu Eli sayang. Ya Bu Eli, Ibu Aji. Ibu Asus nggak apa-apa, Ibu Asus. Ya, Ibu dileraskan dulu Ibu. Iya nak, pas lebet nak. Gitu. Iya. Udah bagus ini. Ibu tim PKK berarti tadi ke sana Bu ya? Enggak, luar Ibu. Iya. Ini ya luar biasa. Udah bagus lah Bu. Sambil menyimak saya sambil meriksa ini Bu kantung tugas ya. Oh iya, mangga Ibu. Terima Jadi kasih. kantung tugas ya diperiksa gitu. Ya mangga. Bu Eli, Iya. sambil Ibu Bapak partisipan yang ingin bertanya, boleh nggak Bu dikasih saran atau masukan kepada Ibu Bapak, Ayah Bunda yang mempunyai buah hati yang kayak tadi usia 0 sampai 6 tahun, kalau misalnya ayah bundanya sibuk kan mau nggak mau pengasuhannya di bawahnya care, itu ngasih pengaruh yang kurang baik atau gimana Bu menurut pola asuh anak dan remaja ini? Halo? Loh, Ya, suaranya Bu, ini. kurang jelas ya Bu? Suaranya, ah, Jadi kalau Loh, orang tua kan? jadi luplep Bu, luplep. Ah, Halo, ada suara. Jadi ada suaranya ini suaranya. dari suaranya terbawa angin, jadi gimana ya? Enggak ini. Ini Bu, maksudnya Halo, dari Bu Anti Halo. ya. udah jelas belum? Kalau bicara gitu mah ini apa? Kalau gitu mah kedengar, tapi kalau ini pertanyaan enggak jelas Bu. Saya coba lagi ya Bu. Halo, Halo. ini Bu, saya mau minta pendapatnya sama sarannya bagaimana ketika sepasang suami istri sudah mempunyai buah hati usia usia 1 tahun kurang. Ya, 0 sampai 6 tahun ya. Nah, ayah bundanya itu sibuk sama-sama karir. Nah, anak buah hatinya menurut pola asuh anak dan remaja, akankah mengaruhi
atau seperti apa? Yang ini ya usia 0 sampai 6 tahun ya. Iya. Kayak baik. Pertanyaannya bagaimana pengasuhan usia anak 0 sampai 6 tahun karena ibu bapaknya sibuk, mungkin mereka dititipin di ini ya apa namanya PPA atau apa namanya PG ya, playgroup ya, gitu Bu. Ya, Bu. Halo, aduh suaranya ini, Ya, Bu. suaranya tuh ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu. Sekarang kedengaran Bu, jelas Nah, nggak? ya lumayan. Ya, Bu. Oke, jadi kalau menurut saya, pengalaman saya dan apa namanya pengalaman di keluarga, kemudian pengalaman di pola asuh anak dan remaja sampai sejauh ini, karena kita tidak menutup kemungkinan usia 0 sampai 6 tahun itu ada masa-masa emas ya atau masa gold bagi seorang anak. Dititipkan bukan berarti tidak boleh. Silahkan aja karena menyesuaikan dengan situasi dan keadaan karena orang tuanya bekerja. Kami pun seperti itu pengalaman saya. Tetapi kita bisa memilah PG-nya, playgroup-nya. Itu kan di dalam playgroup itu suka ada apa namanya pembiasaan yang memang anak tidak menjadi apa ya, tidak dibiarkan bermain bebas gitu. Ada seperti disiplin gitu. Ada tahap-tahapannya. Misalnya kalau waktunya tidur semua tidur gitu ya. Yang pernah saya alami di PGI seperti itu. Terus waktunya makan. Jadi dilatih juga dari kecil bahwa kebersamaan untuk bersosial dengan yang lain itu bisa ditanamkan. Itu kalau dititipkan di PG ya. Kemudian setelah itu kan dari pagi dari jam 7 ya sampai jam 4 sore, paling lama sampai jam 4 sore. Nah, ketika kita di rumah, nah kita bisa mengawasi anak itu tingkah lakunya apakah ada ada kebiasaan yang tidak biasanya yang dilaksanakan oleh anak. Atau misalnya kita juga bisa bertanya kepada ibu guru yang di PG-nya, apakah kebiasaannya tadi perkembangannya anak seperti apa, nanti sampai rumah kita bisa berkesinambungan gitu, untuk pendidikan secara tidak langsungnya. Jadi pembiasaan yang diterapkan di dalam PG dibawa ke rumah dan di rumah pun akan sama melakukan seperti itu. Tapi insya Allah PG itu tahapannya udah ke dalam pembiasaan atau pendidikan yang berkarakter ya, sehingga anak akan membawa dampak yang positif di masa yang akan datang. Nah, gitu Bu Anti, mungkin nanti kalau tidak puas ada tambahan dari partisipan yang lain, mangga. Ibu Bapak partisipan ingin bertanya tentang pola asuh pada anak dan remaja. Izin Bu Hajar Eli. Aduh suaranya menggerung ya. Mohon maaf nih. Assalamualaikum Ibu Hajar Eli. Waalaikumsalam. Ini ada sedikit yang menggelitik pada Ibu nih Bu Haji. Enggak kedengaran Pak? Suaranya Kedengaran enggak? kecil. Kedengaran nggak Bu Haji? Nah, sekarang mau kedengaran. Iya. Nah, begini Bu Haji. Sekarang kan memang tadi banyak sekali kendala orang tua yang bekerja. Iya. Ya Bu ya. Istrinya bekerja, suaminya bekerja. Sehingga kadang ataupun banyak sekali yang dipindah tugaskan kepada neneknya. Iya. Ya,
Bu Haji. Nah, kepada neneknya. Nah, yang saya tanyakan adalah apa dampak psikologis bagi anak, apakah ada atau tidak, apakah itu dampak negatif atau positif ketika pola asuh anak dibebankan kepada neneknya misalnya. Dari sudut perkembangan psikologis ya Bu ya. Nah itu bagaimana penjelasannya apabila menemui kasus seperti itu Bu Haji. Begitu saja Bu Haji. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan ya. Nah, apa namanya? Pada dasarnya pada zaman sekarang ini orang tua punya tanggung jawab bahwa dia itu harus bekerja, mungkin karena tuntutan zaman mungkin ya Pak ya, dan istilahnya ada orang umpamanya bekerja, ibunya juga bekerja, anaknya dititipkan di neneknya. Nah, sebelumnya kalau kita berbicara mengenai psikolog itu, orang tua itu, nenek dengan kakek dengan orang tua itu adalah satu urutan gen, satu keluarga. Dampaknya tidak akan nampak sekali ya, karena dilihat dari segi gen itu bahwa nenek dan kakeknya itu adalah masih keturunan dari orang tuanya itu sendiri. Nah, kemudian supaya ada kesesuaian atau keserasian antara anak dan nenek dalam mendidiknya itu, jadi tidak ada perbedaan perlakuan terhadap cara pendidikan di dalam keluarga. Artinya kalau misalnya sini mamahnya menyuruh anak tepat waktu dalam melaksanakan sholat, maka neneknya pun harus sama seperti itu. Ya, jadi tidak ada perbedaan antara pendidikan orang tua kandung, artinya mamahnya dengan neneknya. Walaupun dalam hal ini tetap dia satu rumah, jadi mereka tidak akan merasa asing, anak pun tidak akan merasa asing ketika berada di dalam satu rumah, ya, karena itu adalah bagian daripada keluarga itu sendiri. Jadi kalau menurut saya dari segi psikolognya mereka akan tetap melaksanakan hal yang sama, tidak akan terpengaruh sangat besar terhadap perkembangan anak tersebut. Yang penting tahapan-tahapan antara mama, papa dan neneknya itu harus seimbang, harus sama, harus disatukan persepsinya. Jangan sampai mamahnya A, papahnya B, neneknya C. Nah, itu yang membuat anak menjadi bingung. Nah, di sini pembentukan karakter itu kan harus ada kesepadanan antara keluarga. Kalau memang nenek kakeknya satu keluarga satu rumah, itu tidak akan ada pengaruh yang sangat jelas sekali gitu ya, karena mereka hidupnya di dalam satu rumah. Kalaupun misalnya anaknya sudah berpindah rumah atau sudah berpisah rumahnya, nah, ketika dititipkan kepada neneknya atau kakeknya, mereka pun tidak akan mengalami perubahan yang sangat drastis. Hanya mungkin perbedaan tempat tinggal aja. Kemarin di rumah mama, sekarang di rumah nenek kakek. Nah, orang tuanya atau mama yang aslinya, mama yang kandungnya, aduh mohon maaf ini suaranya seperti helikopter ya, menggerung-gerung sekali itu. Jadi seperti helikopter gitu. Jelas. Ya, nah seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan, kebersamaan antara seorang nenek dengan orang tua kandungnya dalam mendidik anaknya, supaya tidak terjadi perbedaan yang sangat drastis ya. Walaupun di sini ibu adalah faktor penentu keberhasilan pola asuh, tetapi karena kita menjalani seluruh perannya itu mungkin harus sama antara peran mama dengan peran nenek. Stabilan emosi juga seorang ibu atau seorang nenek itu harus disamakan supaya mereka tidak mempunyai
perbedaan yang nenek teh kieu, mamah makin itu Pak mungkin yang dapat kami berikan jawabannya. Kalaupun tidak puas Siap. boleh bertanya lagi. Iya Bu, begini Bu, ada kasus nih Bu. Punten Bu, Ya nggak apa-apa. ada kasus ketika ada anak itu biasanya kalau naluri seorang nenek itu silakan saja karena sayang kepada anak kepada cucunya, Berat cucu. apapun kemauan daripada cucunya itu dipersilahkan tanpa ada batasan-batasan tertentu. Iya. Nah, ketika di sekolah itu kan apalagi di usia 3 sampai 6 tahun itu sangat terlihat sekali Bu. Iya. Ya, sangat terlihat sekali pola asuh yang misalnya Diktator ya. dengan Iya. yang itu apakah memang ada peran pola asuh yang dapat membentuk karakter anak itu susah diatur misalnya Bu, segala keinginannya harus terpenuhi karena tadi pola asuh itu oleh neneknya, atau memang tidak ada memang tidak ada dampak dari pola asuh tersebut Bu, atau itu hanya karakter anak saja yang seperti itu. Mohon pencerahannya Ibu Haji. Baik. Mungkin ada pepatah ya, nenek mah nya dulang gitu nya. Nenek mah dulang segala kehoyong pasti dipasihan gitu nya. Itu adalah hanya nenek ya. Dan kita pun merasakan dulu tetapi di sini walaupun secara psikolog adalah secara ini menurut psikologi dari psikolog Metamopola ya, Ibu Katy Martini mengatakan bahwa keberhasilan pola asuh dan pendidikan karakter seorang anak dimulai dari ibu yang bahagia. Ibu yang bahagia itu yang menjadi faktor penentu keberhasilan pola asuh. Sehingga ibu harus memperlihatkan kebahagiaan dirinya dahulu. Ini kata Pak Pur ya. Nah, itu yang dikatakan bahwa mereka merasa bahagia menjadi peranannya sebagai ibu. Jadi tidak emosi atau emosinya stabil, tidak memegang peranan yang penting dalam menjalankan seluruh aktivitas ibu dan anak dengan sangat baik. Nah, di sini kenapa ibu harus stabil dalam emosi? Karena ibu tidak jadi seorang ibu jangan memperlihatkan bahwa dia itu cemas atau dia itu merasa marah atau dia itu apa. Tetap si ibu itu harus memberikan perangainya yang bahagia terhadap anaknya. Itu menurut psikolog Ibu Katy Martini ya. Nah itu mungkin di situ ada kesamaan antara peran mama dengan peran nenek. Peran nenek tidak semua nenek itu seperti yang dikatakan tadi anaknya cucu segala dipasihan gitu. Nah kalau neneknya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kalau neneknya dia udah berkesinambungan atau udah istilahnya udah satu jalur dengan putranya dan mohon maaf SDM-nya memang berkualitas dan memahami tentang pola asuh anak, mereka akan menerapkan sistem pola disiplin ya. Tapi disiplin itu sesuai dengan tahapan-tahapan usia anak. Kalau usia 0 sampai 6 tahun itu kan tahapannya adalah tahapan yang betul-betul anak itu dilayani oleh siapa saja, bukan oleh neneknya saja, oleh mamahnya juga dilayani gitu kan. Misalnya dia mau bobo, mau susu atau mau makan itu kan dilayani. Berbeda dengan tahapan pas usia nanti dia masuk SD ya, masuk SD itu berbeda tahapan pengasuhannya gitu. Nah di sini kalau misalnya usia ada usia 0 sampai 6 tahun itu memang betul-betul kalau dijalankan dengan karakter pembiasaan yang baik. Kalau di dalam dunia pendidikan kan ada 18 karakter yang harus dijalankan ya. Jadi kita harus satu jalur dengan dengan sekolah supaya karakter pendidikan dari kebiasaan yang pertama adalah jujur. Misalnya jujur nih.
Nah, mama dan neneknya memberikan satu kali kejujuran di dalam rumah, itu kebersamaan kejujurannya. Maka pembentukan karakter anak pun sampai nanti insya Allah akan terus terbawa itu karakter jujur tersebut. Nah, gitu. Jadi mungkin perbedaannya antara nenek sayang sama cucunya kita batasi dengan ilmu pengetahuan atau sumber daya manusia yang memang perlu pembelajaran berkarakter seperti itu, Pak. Jadi tidak mohon maaf ya, tidak semua nenek juga memberikan arahannya bahwa pola asuh anak itu sok segala dipasihan gitu. Tidak semua juga seperti itu ya Pak. Karena harus tahu dampaknya kalau misalnya sejak kecil dibiasakan nih anak itu segala hal yang dipasihan. Nah, apa dampaknya setelah besar? Nanti akan ada dampaknya yang sangat negatif Pak. Ketika dewasa nanti tidak diberitahu ini kalau Tete atau AA mau ini harus seperti ini dulu. Nah, nanti baru misalnya gini, contoh anak sama neneknya sama, kalau belum sholat nanti Allah marah atau tidak mendapat juga. Nah, kita sholat dulu yuk bareng dengan neneknya. Dan nanti kan kalaupun mamanya datang mungkin bareng dengan mamanya ketika dia sholat maghrib atau sholat bareng, dari mulai abdas, dari mulai mengenakan mukena, ataupun misalnya boleh berjamaah ya, dalam artian berjamaah dengan anak gitu ya. Nah itu kan adalah pembiasaan yang baik yang diterapkan dari mulai mamanya sampai neneknya. Nah itu satu contoh aja ya Pak ya, gitu. Mungkin nanti ada dari partisipan yang lain yang bisa memberikan apa yang lebih bagus. Barangkali seperti itu ya Pak ya, karena mama dengan nenek itu kan masih satu gen, mereka adalah orang tua itu. Pak, terima kasih, mohon maaf nih. Subhanallah Haji, aduh Ya. saya pisan. Baik, terima kasih Pak Hilman dan Bu Eli sudah sharing-sharing lumayan. Berarti memang Lumayan menguras tenaga. Untuk pola asuh anak ya Bu ya. Baik Ibu Bapak. Suaranya Gimana? Kurang jelas. Suaranya bergemuruh. Sok, buat apa? Halo, jelas? Kalau Ibu, Iya. ya. Apa kebesaran Kalau- gitu volumenya atau gitu? Coba saya kecil. Barangkali gitu. Ya. Nah, Ya. ya. Bu, kalau boleh tahu untuk kegiatan sosialisasi PAR ini diadakannya bagaimana? Apakah antara satu provinsi dengan provinsi lain serentak atau berbeda tujuan?
sosialisasi PR ya. Nah, ini pola asuh anak dan remaja ini kan adalah turunan ya. Kenapa dikatakan turunan? Pola asuh anak ini adalah bagian dari kegiatan Sukarana Pokja 1. Ya. Nah, ini kegiatannya ini adalah program dari pusat gitu. Dari pusat, tetapi kita mengacu kepada bagaimana pembentukan karakter anak sehingga nanti di masa yang akan datang mereka bisa menjadi anak yang berguna bagi minimalnya diri sendiri, masyarakat sekitarnya, dan yang lebih luasnya adalah bagi negara. Nah, bagaimana cara mensosialisasikan kepada masyarakat? Ini kita masuk ke dalam program Pokja 1, ikut di dalam sosialisasi ketika ada pengajian, ketika ada arisan, ketika ada kegiatan gotong royong di masyarakat. Nah, materi inilah yang akan masuk ke dalam tema-tema yang harus disosialisasikan. Kenapa? Karena di dalam kegiatan pengajian itu kan kebanyakan ibu-ibu, ya, ada juga pengajian bapak-bapak sih. Tetapi karena pola asuh anak berdominan sekali dengan namanya ibu atau mama, karena yang memanage pola asuh anak walaupun peran ayah tetap nomor satu ya, tetapi di sini kan yang membuat sebuah polanya itu adalah seorang ibu yang ada campur tangannya dari ayah. Tapi karena kebanyakan ibu, mayoritas ibu yang lebih dominan di dalam rumah, itu bisa disosialisasikan lewat pengajian, arisan, di sekolah bisa dengan parenting dan sebagainya. Itu Bu Anti. Siap, Halo, terima kasih. ngegerung sayang, aduh kumaha itunya. Halo. Udah habis nggak waktunya? Udah jam 2 tuh? Belum. Baik Ibu Bapak partisipan, mohon maaf atas ketidaknyamanan dengan adanya suara-suara yang sepertinya faktor sinyal juga. Insya Allah Pak Hilman akan memperbaikinya sebagai host ya Pak ya. Mungkin Pak Cecep barangkali ingin menambahkan atau dari Bu Safitri tentang PAAR ini. Dibacanya PAAR atau PAR? Ya, PAAR. Siap. Ibu izin bertanya lagi. Iya. Ada satu kasus di mana ada seorang anak yang kebetulan ayahnya bekerja, terus ibunya ibunya itu pernah punya pernah masuk ke rehabilitasi kejiwaan. Nah, anaknya itu karena mungkin merasa kurang pola asuh dari ibu dan ayahnya itu, kalau di sekolahan ya Bu ya, kayak yang linglung kayak gitu. Terus sekarang tinggalnya di neneknya. Nah, kalau di neneknya itu dia itu nggak boleh kemana-mana, harus di rumah.
akhirnya saat di sekolah ketika anak itu berinteraksi dengan teman-temannya, dia agak kayak misalnya kesenggol dikit nangis gitu. Apakah karena neneknya tidak kurang dalam pola asuhnya atau gimana ya Bu? Kalau misalnya berbicara masalah keluarga itu kembali ke dalam personil di antara berdua ya. Maksudnya apakah orang tuanya itu yang mungkin, mohon maaf ya Bu Sapitri, mungkin salah dalam pergaulan ya, dan orang tuanya itu hanya mengedepankan sehingga dia, aduh mohon maaf ini Bu Anti seperti ini seperti apa, bergerumu sekali suaranya, jadi aduh Ya udah Bu, nggak apa-apa, nanti ya, di chat aja jawabannya, nggak apa-apa Bu. bingung. Oke. Jadi walaupun misalnya tadi mamahnya yang masuk ke sel ya, atau Ke papahnya? mamahnya ibunya yang ke rehabilitasi kejiwaan. Oh, ibunya yang direhabilitasi kejiwaan karena apa ya? Kita harus tahu dulu latar belakangnya gitu. Oke, mungkin semua keluarga itu harapannya adalah baik ya. Nah, harapannya baik dari semua itu. Nah, terkadang dalam sebuah perjalanan itu juga perjalanan menjadi sebuah keluarga itu banyak sekali tantangan. Apakah itu tantangannya dari dalam maupun dari luar, bagaimana keluarga itu menanggapinya. Tetapi untuk zaman sekarang mungkin yang lebih berat itu adalah tantangan dari segi ekonomi ya Bu Anti ya. Karena dengan beban hidup yang sangat tinggi, otomatis seorang orang tua itu mungkin akan melakukan hal apapun untuk memenuhi kebutuhan anaknya, tetapi ini ada tetapinya nih, tetapi orang tuanya di situ dia tidak membentengi diri dengan, mohon maaf, dengan agama, sehingga dia akan seperti ini gitu. Nah, dampaknya bagi anak bagaimana? Pasti ada dampaknya sangat negatif. Yang pertama tadi anak di sekolah mungkin murung, kemudian anak juga melihat teman yang lainnya kok seperti ceria, tapi anak dia yang memang ada dampak tadi diem aja. Nah, kita guru di sekolah selaku orang tua juga harus mendekati anak tersebut, kemudian ditanya dari hati ke hati, biasanya seperti itu kalau di sekolah ya. Tanya dari hati ke hati, ada apa dan sebagainya. Setelah anak nanti mengutarakan hal-hal yang dia rasakan selama yang dia lakukan, nah, itu anak akan bercerita. Nah, kita selaku orang tua di sekolah harus bisa memilah mana yang seandainya anak ini lagi stres atau dia lagi berpengaruh negatif. Artinya berpengaruh negatif itu yang berpikiran yang tadi ya terhadap teman-temannya tidak aman gitu ya. Di situ kita selaku orang tua di sekolah harus melakukan apa yang ingin dilakukan oleh anaknya, seperti, mohon maaf ya, memberikan kasih sayang. Mungkin bukan berarti menomorsatukan dia, tapi memilah bahwa memberikan pengertian bahwa di dalam rumah itu untuk sementara waktu anak seperti itu memberikan penerangan bahwa nanti ibu atau bapak guru akan berkunjung ke rumah ya, akan mencari tahu bagaimana latar belakang yang sebetulnya gitu,